Ya, syarat mata, syarat kehidupan. Sebenarnya Tuhan itu menciptakan manusia itu unik-unik. Sesuai dengan talentanya masing-masing. Maka dikatakan manusia itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua manusia itu diperlukan, maka diciptakan. Jadi banyak orang yang berpandangan salah, terutama pemimpin dunia. Bangsa itu harus dipunahkan, manusia itu harus dipunahkan, manusia itu harus dilenyapkan, negara itu harus dipunahkan. Kan aneh. Orang yang menciptakan Tuhan, kamu bukan Tuhan. Berarti kamu melanggar firman Tuhan, bahwa kamu yang harus dipunahkan. Jadi kamu nunjuk ini loh, Israel harus dipunahkan, kamu yang harus dipunahkan, karena jarinya keempat ke kamu. Ingat ini ya, inilah ilmu Abu Nawas itu. Jadi pria Abu Nawas itu memang unik. Dia nyentrik, cuek, konyol, punya teki-teki kehidupan. Kenapa? Karena di Abu Nawas itu lahir energi yang diturunkan ke bumi oleh Tuhan. Dan pada saat tertentu dia bisa keluar dari polemik apapun. Karena yang menyertai dia itu adalah energi kebenaran. Ya, jadi dia tidak pernah membuat sesuatu itu menjadi bertentangan, tetapi mengajak orang berpikir dengan logika. Sekarang Abu Nawas disuruh buat taman di kerajaan. Dia nggak masuk akal lah, harimau ditaruh di gedung kayak gitu segala macam, kan nggak logika raja tuh, raja konyol. Maka ditanggapi oleh Abu Nawas dengan konyol juga. Akhirnya semuanya bisa menerima. Begitu juga pada saat seseorang itu pelit, kikir, itu juga sama. Abu Nawas melakukan hal-hal yang mendorong seseorang itu tidak jadi pelit. Karena segala sesuatu itu ya harus dinikmati, harus berguna bagi alam, bagi kehidupan ini. Nah, jadi hal-hal yang tidak nyata itu bisa dibuat nyata oleh orang-orang yang membawa energi. Yang selama ini Anda katakan tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan itu di kolong langit ini. Maka dia dikatakan Tuhan, maka dia dikatakan misteri. Nah, yang terakhir, roh itu membantah, ya, bahwa yang namanya energi kasat mata yang Anda katakan, iya, si Satrio Peningin ini mengajak manusia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, iya. Dia mempunyai pikiran yang panjang sesuai dengan panjang rambutnya, iya. Dia punya kesetaraan hidup. Jadi semua manusia itu harus hidup sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Dan dia akan melakukan keadilan. Siapa yang nggak ikut di sini ini akan tersingkir. Nah, juga dia melakukan konsep apa yang di bumi itu ada di langit. Nah, ini dia, di sini kamu tak ketemu ilmu ini. Apa sih kehidupan yang ada di surga itu apa? Kamu kan tidak tahu karena kamu bukan dari surga. Tapi si Satrio Peningin ini di surga. Nah, maka dia datang ke bumi untuk membawa kedamaian yang di surga itu agar terjadi di bumi. Maka Tuhan berkata, ya Allah, ya Tuhan, terjadilah kehendak-Mu di langit dan di bumi. Jangan dibalik. Karena kalau di langit itu sudah terjadi, surga indah. Nah, dia mau jadikan di bumi. Yang terakhir dia membantah bahwa dia tidak mengikuti, tidak meniru Muhammad. Saya beritahu kamu, roh SP itu tidak ada, tidak seenergi dengan Muhammad. Karena Muhammad itu manusia. Sedangkan SP itu roh, bukan manusia. Tapi dia perwujudannya lahir menjadi manusia ke bumi ini agar firman-Nya terjadi. Walaupun dia itu bukan Muhammad dan dia tidak mengikuti cara Muhammad. Karena kamu tahu sekarang, ajaran Muhammad lah yang membuat dunia ini kacau. Saya ulangi, Muhammad lah yang membuat kacau bumi ini. Ya enggak? Walaupun ada
Firman-firman yang disampaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui Muhammad ini ada kebenarannya. Tapi dia mengangkat dirinya naik ke langit, itu udah bohong. Dia minta syafaat itu bohong. Yesus tidak pernah meminta kamu mendoakan dia. SP itu tidak perlu didoakan oleh manusia. Nggak perlu. Hanya Muhammad yang minta dia didoakan. Dan dia minta dia syafaat, nggak penting. Yesus nggak penting kamu doakan. Nggak perlu. Berdoalah kamu kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Yesus Kristus. Karena dia jalan. Ingat ini, perbedaan ini. Sehingga kamu tidak manusia yang tersesat oleh ajaran Muhammad ini sebagian. Amin. Yeshua Amasya.